Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan video Syafira. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan. Jadi kita akan khususkan pembahasan kita yaitu tentang pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan di Indonesia itu dinilai masih sangat tertinggal dengan pendidikan yang ada di negara-negara lain. Kita melihat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak semua anak Indonesia itu sekarang mendapatkan pendidikan yang layak. Masalah ini terjadi karena beberapa hal atau beberapa sebab, diantaranya yang paling sering menjadi sorotan kita adalah karena faktor ekonomi. Di daerah-daerah yang terpencil, mereka tidak mendapatkan pendidikan seperti layaknya pendidikan yang ada di kota-kota besar. Hal ini terjadi karena aksesnya yang tidak mudah untuk dimasuki oleh pemerintah untuk menjalankan pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi sejauh ini pendidikan tidak begitu berjalan sukses seperti tujuan dari pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, ini akan menjadi PR bagi pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikannya yang efektivitas, efisien, serta standarisasi pengajaran di setiap sekolah. Jadi teman-teman perlu ketahui berbagai masalah yang ada di Indonesia tentang pendidikan, yaitu yang pertama adalah kualitas pendidik atau kualifikasi guru, keprofesionalitas guru, sumber daya masyarakat pada wali murid sebagai lingkungan pendukung oleh siswa, sarana prasarana, dan kurikulum yang ada itu harus diperbaiki dengan baik sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman yang ada di negara kita. Beberapa pengamat pakar pendidikan mengamati bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu sangatlah menurun. Dibuktikan dengan data Indeks Pengembangan Manusia pada tahun 2000 oleh Human Development UNESCO. Selama ini banyak dinilai pendidikan formal itu sebagai suatu kegiatan formalitas untuk membentuk sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kita lihat sekolah-sekolah itu tidak melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan dari pendidikan Indonesia, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Mereka tidak peduli dengan esensi dari pendidikan itu sendiri. Sekarang banyak sekali terjadi hal seperti itu, sehingga kegiatan pembelajaran hanya sebagai formalitas. Anak-anak siswa tidak mendapatkan esensi dari pendidikan itu sendiri. Maka mencerdaskan anak bangsa tidak didapatkan oleh anak-anak Indonesia. Jadi sudah banyak terdapat di kepala-kepala orang Indonesia bahwa tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan Indonesia, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Tetapi yang terpenting adalah mereka sudah melakukan jenjang pendidikan dari SD, SMA maupun tingkat kuliah. Ini adalah orang-orang yang sudah sadar dengan pendidikan, kewajiban pendidikan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan dari jenjang dasar? Anggapan seperti itu juga akan menyebabkan efektivitas pengajaran di pendidikan Indonesia itu yang sangat rendah. Salah satu contohnya adalah profesionalitas seorang pendidik atau guru. Guru itu adalah pihak terpenting dalam suatu pendidikan. Guru sebagai sarana untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Sekarang kita banyak melihat guru yang mereka itu hanya formalitas mengajarkan suatu materi pelajaran kepada siswa-siswanya tanpa melihat esensi. Yang terpenting mereka adalah melakukan kegiatan mengajar. Selain itu, guru harus dapat mengikuti perkembangan zaman, guru harus cakap, guru harus ahli dalam segala bidang, guru harus dituntut seperti itu. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus mendapatkan pendidikan dan juga bimbingan, pelatihan maupun bimbingan untuk dapat mengasah dan mengupgrade kemampuannya ataupun keahliannya agar pendidikan Indonesia itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan siswa dapat menerimanya dengan baik. Dalam hal pengembangan profesi keguruan, kita akan membahas dua tipe, yaitu yang dalam hal yang berbasis institusi dan juga individual. Pengembangan profesi guru yang berbasis institusi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf
atau kualitas guru, baik menyangkut kemampuan mengajar, metodologi, teknik-teknik mengajar, dan lain sebagainya. Pada hal yang berbasis institusi ini dilakukan oleh institusi untuk guru. Contohnya adalah pada sekolah SMA Negeri 1 misalkan mengadakan workshop pelatihan untuk guru-guru, yaitu dengan tema metode bimbingan pembelajaran yang baru untuk guru di sekolah tersebut, atau sekolah tersebut mengadakan studi banding ke sekolah lain sehingga guru dapat mengambil langkah pembelajaran bagaimana yang terbaik untuk sekolahnya yang ada di sekolah lain tersebut dalam objek studi banding yang diadakan oleh sekolah. Kemudian yang berbasis individu adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf atau kualitas guru, baik menyangkut kemampuan mengajar, metodologi, teknik-teknik mengajar, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh individu atau perorangan dari guru sendiri. Ini akan menjadi sorotan kita bahwasanya seorang guru itu haruslah mengamalkan bahwa manusia itu haruslah terus belajar. Di sini banyak contoh dari pengembangan berbasis individu, yaitu contohnya adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di luar, mengikuti pelatihan seperti pelatihan relawan pengajar yang ada di berbagai daerah, mengikuti program pembelajaran keterampilan komputer, pemrograman, dan lain sebagainya. Karena apa? Guru itu dituntut untuk bisa dalam segala hal. Guru itu mengajar kepada siswa. Jadi guru harus memiliki segudang ilmu, segudang pengetahuan, segudang keterampilan yang akan ditransferkan kepada siswa, supaya siswa tersebut juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu adalah video singkat dari saya, Syafra Nurulita. Semoga bermanfaat. Komentar di bawah untuk saran dan kritiknya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.